Mereka nggak kasih lu any kind of clue Nggak sama sekali. sekali. Bahkan contoh soalnya nggak sama sekali. Bahkan temanya tentang apa Iya. nggak sama sekali. Gamenya bakal kayak apa nggak dikasih tahu. Kau udah khawatir aja gitu kayak masa depan aku mau ngapain ya, aku bakal dapat kerja atau enggak. Aku kerjanya di mana ya di sini di Indonesia. Orang gitu. sepintar kalian juga bisa khawatir begitu ya. Hobi orang ini adalah parkour. Seleb. 2/3 kali 6. Torik Haji. Tarik aja. Tarik Hah? gaji. Gitu. 21 April merupakan hari Saya cek udah. kita sudah kehadiran anak-anak jenius dari Clash of Champions. Asik. Ada Sandi, ada Shakira, dan ada Safiera. Halo Safira. Dan ini pertanyaan dari netizen. Kalian ini makan apa sebenarnya? Itu pertanyaannya. Kok kalian pada pinter-pinter banget? Tadi Tadi bisa pagi jawab, makan lele. makan lele. Iya. Kalau pagi Soto ayam. soto ayam. Biasa aja berarti ya? Biasa aja. Biasa aja gitu itu aja. Nggak ada yang spesial-spesial gitu. Tapi kok kalian bisa pada pinter-pinter gitu? Emang coba cerita satu-satu dari ujung Safiera. Ini mulai dari mana, Kak? Kamu bapaknya guru kah atau apa? Nggak juga, tapi kayaknya memang dari kecil tuh orang tuaku udah kayak ngebekalin pendidikan banget sih. Mereka selalu ngeprioritasin pendidikan di atas semuanya. Jadi semenjak itu kayaknya ya beneran diprioritasin sih, Kak. Kayak mungkin kayak satu quotes itu kalau aku share kayak dulu kayak ortuaku instalasi kayak kita nggak bisa ngewarisin harta, tapi kita bisa ngewarisin pendidikan yang bisa membuat kalian sukses. Kalian cari sendiri sukses itu. Orang tua kerja apa? Orang tua aku dulu mamaku guru. Oh, ada guru-gurunya. Papa aku juga dulu orang teknik. Oh, papa teknik. Berarti mereka rata-rata akademis ya? Iya. Oke, coba kita ke Shakira. Shakira, background-nya papa mama bagaimana? Papa mama dulunya dokter. Dulu pas aku masih umur 5 tahun 6 tahun, papa aku suka datang ke rumah, terus kayak beliau dokter bedah saraf, jadi suka bawa video operasi, terus anak-anaknya dikumpulin di kamar, kayak sini abah habis operasi, ayo lihat gitu. Nah dari situ aku bilang ke mama aku pengen jadi dokter. Oke, berarti jurusan kamu dokter. Aku kedokteran. Safiera jurusannya apa? Aku double major. Major aku ada 2 jurusannya. Hah, Aku double major? ilmu komputer sama business tech management. Oh, nggak koslet otakmu itu. 2 loh itu. Terus kan akhirnya itu yang membuat kamu pengen jadi dokter ya, Shakira ya? Sandi, Papaku wirausaha. berusaha. Mamaku apoteker. Oh, praktiker. Kalau aku suka- dari dulu sama orang tuaku ikut olimpiade matematika dari SD. Jadi kayak kalau misal mereka tuh nggak spend money di benda hal lain, tapi lebih ke di olimpiade gitu loh. Mereka kayak masuk kelas ini, kelas itu gitu untuk olimpiade dari SD. Jadi karena olimpiade itu aku juga dari SD itu dari SD kelas 6 tuh aku dapat beasiswa. Jadi sampai kuliah pun aku nggak pernah bayar sekolah gitu dari SD kelas 6. Karena pinter. Karena olimpiade. Oh, karena ada olimpiade Iya, ini. karena aku sering menang olimpiade dari OSN gitu-gitu, jadi bisa dapat beasiswa. Siapa aja yang dapat beasiswa? Aku Beasiswa. juga dari Dapat. aku Hampir dari semua beasiswa sih. aku Semua dari beasiswa? SD juga kayak masuk SMA aku udah nggak pernah bayar uang sekolah sama sekali. Oh, itu Aku dulu SMA-nya juga di Korea. Dan Oh, itu dari juga semuanya aku dibayarin beasiswa full sama pemerintah Korea. Dari makan, tempat tinggal. Dan pas aku sampai sana, alhamdulillah aku juga dapat beasiswa tambahan merit. Oh, marriage college. Iya, Oh, saya pikir nikah Mama. My English is so good ya. Sorry. Jadi di atas beasiswa penuhnya, semua tuition fee, aku dapat tambahan merit. Jadi aku semenjak SMP sih, aku udah kayak gak pernah keluar apapun sih orang tua aku untuk. Sampai kuliah pun juga sampai sekarang gak pernah. Itu tuh keuntungannya ya. Iya. Kalau Shakira juga dapat ini beasiswa. Iya. Koas-koas ini juga lagi koas kan Iya, katanya. aku dapat beasiswa dari Kementerian Pendidikan Budaya. Oh, Aku juga. Kamu juga. Aku dari kuliah di Pemda. Singapura. Oh, kamu di Singapura nih kuliah? Ya, National Oke, University. coba. Kamu kuliah di Singapura di? National University of Singapore, NUS. Oh, N? US. Ah, Itu iya, NUS. kampus nomor 1 terbaik di Asia. Oh, itu ya? Ya. Ntar gue tanya istri gue orang Singapura, harus lu bohong ya. Ya. Iya. Lu? FKUI. FK, oh iya. Wuh. Selalu aja. Bercanda. Di situ ya? Berat Iya, ya?
aku nggak punya pilihan lain, cuman di situ doang. Jadi pas SBMPTN pun pilihan aku cuma satu, FK dan UI. Jadi nggak pernah masukin pilihan dua, nggak ikut mandiri lain selain UI. Kenapa? Karena dari dulu emang ngincernya UI, terus aku sayang banget sama mama papaku, jadi aku pengen di Jakarta sama mama papa. Oke, itu alasannya ya. Kalau kamu di Aku di KAIST, KAIST, the Korea ini? Advanced. Korea nih? Di Korea Selatan. Masih nih di situ? Iya, masih di situ. Aku dari umur 15 tahun sampai sekarang udah hampir 8 tahun lebih di Korea. Oh, jadi ini kamu pulang hanya untuk Clash of Champion ini aja? Liburan sih, Kak. Oh, liburan. Iya, kan ada keluarga. Oke. Aku selalu sendiri merantaunya. Nah, ini pertanyaannya kenapa bisa kalian semua bisa ikutan ke Clash of Champion? Sandi, gara-gara apa? Aku di cast, kayak dihubungin. Oh, dihubungi. Karena mereka ngelihat prestasi aku kan, olimpiadanya ini. Terus kayak mereka ngubungin, mau nggak ikut kita game show ini? Oh, game show. Kita mau mengumpulkan orang-orang mahasiswa dari berbagai universitas yang dalam negeri, sama luar negeri untuk bertanding gitu loh. Oke. Dan mereka undang kita semua. Terus aku kayak, ya udah aku baca aja kayak ketentuannya apa segala macam, mau ngapain apa segala macam, persetujuannya apa segala macam. Jadi terus ya udah, akhirnya dibayarin tiket ke Indonesia dari Singapura, aku pulang. Oh, dibayarin? Ya, terus ya itu syuting juga sampai akhir. Terus sekarang masih ada jadwal syutingnya. Nggak ganggu? Enggak, karena aku udah libur sekolah. Oh. Itu kayak sama. pertanyaannya buat aku deh. Oh, ini Yang ganggu masih ya? terganggu. koas. Tunggu, Enggak. pertanyaan buat kamu, kenapa kamu bisa ikut dulu? Sama kayak Sandy, aku dihubungin secara Dihubungin personal semua dari ya, LinkedIn. sama sih. Semua dari dihubungin LinkedIn. sih, Oke, Dari oke. LinkedIn, terus habis gitu ada seleksi prestasi, aku diminta administrasi dulu. Uh-uh. Terus kayaknya kita bertiga sama-sama ada seleksi tulisnya juga. Seleksi tulis? Iya. Apa itu seleksi Kayak tulis? kuis Ada tesnya tesnya, lah. tes masuk Oh, gitu. kayak Iya. ujian nasional Iya. gitu. Jadi udah dipilih, terus ada tes lagi yang untuk ngefilter. Terus akhirnya berkendala waktu kalau Shakira. Jujur kalau dari aku ngerasa bersyukur banget karena dari ruang guru bisa bantu fleksibelin waktu aku. Jadi ruang gurunya mau ngeganti waktu buat aku juga. Oke. Jadi kalau ada syuting-syuting tambahan kayak mereka nanya dan konfirmasi waktu, ruang gurunya bersedia buat mundurin atau ngasih aku jadwal yang kira-kira aku bisa. Tapi kan syutingnya bareng-bareng gitu. Ada kalau syuting tambahan. Kebetulan pas syuting bareng-bareng, ruang guru itu milih tanggalnya di tanggal merah, Kak. Oh, jadi Iya. bagus dari mereka Iya. penjadwalan. Oke. Kalau kamu sama juga ya? Dihubungi ya? Iya, sama juga. Dibayarin Terus lewat tiket. tes juga, iya, di tengah semester. Iya, di tengah semester kok dihubungi. Terus? Kayak jujur gak? Ya, iya sih, terus ya Kak, aku kayak tapi untung juga saat itu waktunya juga pas, aku juga gak ada kelas dan segala macam, jadi Oke. aman sih. Waktu itu pas banget waktu itu. Cuma kan banyak juga yang ini nih udah skeptis mengenai event-event seperti ini nih. Biasanya wah settingan gitu-gitu kan. Untung kita sama sekali, kalau settingan pun aku nggak akan mau pulang dari Singapura ke Indonesia. Nggak mau gue ya. Ya, karena kalau settingan ngapain juga, kita lomba capek-capek tapi pemenangnya ditentuin kan ngapain ya sebenarnya. Jujur dari aku sendiri, aku kan satu-satunya anak dalam negeri nih, mereka berdua luar Ini negeri. luar negeri. Aku nggak tahu mereka berdua bakal hadir dan Ya. datang sebagai lawan di Clash of Champion. Nggak Jadi tahu. posisinya itu benar-benar dirahasiain dan kita nggak tahu siapa yang datang, siapa lawan kita, dan pas udah selesai nge-elim 10 orang, kayak tiba-tiba mereka masuk dan aku kayak oh my Surprise god, gitu loh. surprise! Dan Ada Jadi awalnya cuma 40 mahasiswa dalam negeri, terus mereka melakukan challenge dan 10 orang tereliminasi. Setelah itu surprise gitu, yang 10 orang dalam luar negeri masuk gitu. Jadi kayak a new apa ya, contender aja gitu, kayak Iya. masuk sebagai lawan baru gitu. Oke, jadi ketemu lah setelah udah kepilih nih masing-masing. Ketemu nih di satu babak gitu ya. Ya. Nah, di satu babak ini tereliminasi gitu. Ya, dieliminasi Iya, 10 langsung. 10. Dari 40 langsung hilang 10. Oke, yang dari luar negeri Belum masuk. belum nongol nih ya. Kita Dalam lagi di negeri. ruang tunggu. Oke. Kita Dikurung di ruang tunggu ya. mereka Oke. nontonin saya, Kak. Oh. Mereka nontonin saya Oh, lu gitu. lagi di data nih ya. Ya. 40 orang dalam negeri termasuk Shakira yang dalam negeri. Iya. Tumbang 10. Tumbang Iya. 10. Oke. Masuk 10, Kak. Masuk 10 Iya, dari ada luar gunanya. negeri. Oke, masuk 10 nih termasuk Shakira sama Sandi ya. Oke. 40 Lomba lagi. 40 lomba lagi. Lomba lagi. Iya. Hilang lagi 10. Itu Enggak. Ada beda-beda. 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 Habis 40 itu kita ada challenge tapi yang non eliminasi. Non eliminasi. Jadi kayak cuma pemenangnya dapat benefit. Benefit gitu. buat Untuk milih di game anggota tim. selanjutnya. Nah, banyak slownya yang mesti ngikutin jadi ya. tim, timnya Iya. 4-4-4-4. Nanti Ya. kalau itu lomba per tim, yang 2 tim paling bawah dieliminasi Lagi. gitu. Oke, pokoknya dia tuh bertahap nanti sampai ke puncak Iya. ya. Iya. Oke. Puncaknya grand final 1 lawan 1. Iya, betul. Jadi lu satu lawan si siapa satu Iya. nih misalnya. Iya, betul. Wih, berat ya. Panjang ya berarti ya. Iya.
Oke, nah kan ini kan kalian beda-beda fakultas ya. Kan yang diuji di situ macem-macem ya. Kalian cukup kena mental nggak? Kalau aku sih karena Kan jurusannya matematika kan, lu kuatnya di aku matematika. ilmu komputer dan matematika. Jadi waktu di situ ya nggak gitu kaget sih sebenarnya. Aku biasa aja sih. juga ilmu komputer sama bisnis, tapi sebenarnya aku SMA juga sekolahnya khusus sains, dan dulu aku sempat anak biologi, riset juga pernah biologi, jadi kayak menghafal logika, matematika udah Kuat. Insya Allah kayak udah banyak. Udah biasa. Iya, udah terbiasa sih. Oke, berarti tidak ada yang sampai kena mental mengenai case-case yang dikasih di situ aman nih. Kayaknya sih mentalnya itu Kak, pas lagi lomba itu kan pressure banget ya, waktunya singkat, terus mendadak, kita nggak tahu apa-apa, terus lawan semua orang yang kayak pinter banget. Kayaknya itu kena mentalnya di situ. Siapa aja yang pernah kena mental akhirnya pas main? Sandi kena mental, Safira kena mental, sombong nih nggak? Bukan kena mental, Kak. Aku berserah diri kepada Tuhan. Aku kan dari kedokteran, karena dua-duanya teknik, aku beda sendiri di sini ya. Aku kedokteran, dan di kedokteran kita nggak ngitung. Tapi di SMA aku background-nya Olimpiade komputer, di SMP aku background-nya Olimpiade matematika, dan kita bertiga udah saling kenal dari kita kecil. Oh, udah saling kenal. Belum. Aku sama Kak Syafira belum. Aku sama Sandi pertama kali ketemu. Aku yang kenal mereka berdua kalau gitu. Aku sama Syakira tuh kayak awam-awam gitu loh Kak. Jadi aku nyampe, terus aku ngeliat Syakira kayak kenal gitu loh, mukanya tuh kok familiar. Karena kalian tuh udah pernah ikut Iya, kompetisi Olimpiade gitu, jadi kayak, oh ini iya. pinter. Kita satu SMP Ini ternyata, gini. Kak. Oke. Gue mau nanya Sandi dulu, waktu lu kena mental gara-gara apa, San? Aduh, belum tayang episodenya Oh, soalnya. belum tayang ya? Belum boleh dicerita Belum. ya? Oke, nanti nonton ya. Ya. Oh, di situ lu kena mental Ya, tuh? kena mental, dan kayak kena mentalnya bukan karena the game, tapi lebih ke suasananya gitu. Suasananya? Iya. Oh, pressure-nya? Iya, pressure-nya gitu. Oh. Kayak aduh gitu. Malu nggak di situ lu? Enggak sih, lebih ke pressure aja sih, lebih kayak stres aja gitu. Iya, tapi kan diliatin lu stres gitu-gitu pasti kan? Iya. Ya, Di-zoom-zoom. di-zoomin pasti. Bahkan aku sempat nangis juga di situ gara-gara nangis? ke pressure-nya. Oh, lu nggak ini sampai kena Iya. ya? Oke. Nanti itu nonton aja ya. Iya. Kalau Safira kena mental di? Aku yang baru-baru ini sih, yang Yang episode udah tayang? terbaru. Iya, yang ngafalin 100 lukisan itu. Iya, gue tahu tuh. Kayak itu kayak kan judulnya ya Memory Madness, kayak oke ya Memory Madness, tapi nggak sampai 100 lukisan juga loh Kak. Kayak Iya, itu banyak ini banget aku udah gitu dalam sejam doang. Sejam, iya. Udah gitu kan ada jeda ya antara kita menghafali sama setnya selesai. Oke. Terus itu kita tuh kayak megangin otak kita gitu karena kita takut lupa. Dan yang dihafal itu bukan cuma lukisannya ini Bukan. oleh siapa kan? Tahun Tapi berapa? tahunnya. Kelahiran pelukisnya, tahun wafat pelukisnya, tahun lukisannya dibuat, asal negara lukisan, bahkan ada soal yang kayak dikasih potongan lukisan. Iya, terus ditebak itu dari negara apa atau wafat. Cuma potongannya doang. Cuma potongan di ujungnya ujung. doang. Wah, kita juga ada itu nanti di sini. Iya. Atau kayak banyak banget itu dari 100 ditunjukin 6 terus dibilang kalau yang dari pelukis ini siapa. Iya. Jadi kayak Itu lu ngedown tuh. itu waktu itu gimana ya, kayak kan kalau misalnya stres kan malah lupa kan Kak. Iya. Jadi aku kayak ya udahlah jalin aja gitu. Aku benar kayak berserah kepada Tuhan, udah gitu kan cepet-cepetan. Iya. Itu Tapi dia jago Kak, yang lukisan itu dia jago banget. Pinter ingatannya. Iya nih. Tapi ada memang beberapa pasti yang kuat di memori kan dia. Siapa yang paling berat saat itu lawannya? Yang memorinya wah gila. belum semuanya. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Iya. Kayak Beda jauh semuanya. kalau aku ngerasa setiap orang mungkin punya kekuatan di memori, tapi kebetulan kalau Kak Fira jago banget urusan gambar, kata-kata, aku kuat memorinya adalah ngafalin angka. Kamu di angka Aku kuatnya. lebih suka di angka Dia jauh. kuat di gambar nih sama kata-kata. Kak Fira emang keren. Oke, iya kan masing-masing toh. Iya, aku sukanya angka. Jadi kalau angka, aku jauh lebih cepat dibandingkan gambar. Wah ini Visual bahaya nih kalau suka nikah sama angka dia sih. nih. Lu lupa tanggal pernikahan, habis saya hidup lu. Dia inget angka-angka semuanya. Kan udah ada kalender, Kak. Iya, tapi kan nomor PIN suami lu apa nanti kalau lu nikah pasti tahu nih angka-angka Tapi semuanya. emang serunya sih gara-gara yang ngafalin lukisan itu kan ada angka-angkanya juga Iya, kan. Jadi kita tuh kayak buat storyline, Iya. cerita-cerita. Jadi dapat angka, dapat visual, itu seru sih. Oke, kalau lu kuatnya di mana? Angka juga. Semua kuatnya di Jadi angka ya? aku kan challenge pertama itu suruh ngafalin 52 kartu acak. 52 Iya, kartu gue lihat bridge. tuh, kartu Ya. tuh. Ya. Kartu apa? Kartu remi kah? Kartu Iya, ya, kartu apa? remi. Iya, Jadi kayak benar. ada Iya. urutannya udah diacak, terus Iya. kita suruh ngapalin selama 30 menit. Terus diapain itu kartunya? Jadi aku ubah semua simbolnya jadi angka. Misalnya, skop aku ubah jadi 1. 1. Keriting jadi 2, Dua. hati jadi 3, Oke. diamond jadi 4. Jadi Oke. kayak aku kalau misalnya 4 skop itu jadi 14. Jadi aku ingetin 14, terus kayak 10, 5, 15. Terus Aku juga ingetin sama terus. persis sih caranya. Iya, jadi kayak aku Aku apalin ubah.
sampai akhir gitu kayak angka semua gitu. Tapi itu ada tekniknya kan, pasti kalian pernah belajar lah trik-triknya gitu-gitu. Sebenarnya enggak juga sih. Lebih ke kayak yang paling gampang buat kita apa. Iya, karena aku ngerasa lebih gampang ngafalin angka daripada simbol, karena simbol kan lebih abstrak gitu kan. Iya, kayak sama, iya setuju banget. simbol itu kayak kalau misalnya angka tuh cuma 1, 2, 3, 4 gitu loh, kayak yang 14, 105, 15. Tapi pasti punya pattern masing-masing ya cara menghafal ya. Iya, aku caranya berbeda dari mereka berdua, tapi aku berusaha nyusun storyline terbaik gitu. Iya, kalau aku dulu pas sekolah dulu menghafal tuh kan misalnya satu kalimat nih, yang gua hafal depannya nih, supaya lanjutannya gini. Iya, Tapi kalau depannya lupa hilang gua Hilang semuanya. iya. Iya benar kan, ada yang kayak gitu kan? Ada. Iya kan, lu kayak gitu gak dulu? Iya. Lu ngeliatin Safira lu udah sono lu. Ada pertanyaan dari netizen, pertanyaan sederhana. Kalian pernah tes IQ nggak? Pernah ya? Kalian waktu tes IQ-nya di berapa? Udah lupa. Aku nggak tahu sih ini benar atau enggak, tapi waktu itu aku tes dapetnya 151. 151. Tapi itu aku nggak tahu itu benar atau enggak ya. 151 masuknya apa cuy? Kayaknya Superior, high superior. Superior. tapi kayaknya nggak tahu juga, aku nggak. 151 tapi nggak tahu Tapi ya. nggak tahu itu benar atau soalnya itu dari. Jadi waktu itu aku ada Platnas tuh kayak apa ya? Karantina untuk Olimpiade gitu. Terus ada orang dari boleh sebut universitas nggak sih? Boleh, dari UPI datang gitu. Ya, Buat tes psikotes gitu kayak terus akhirnya ya itu psikotes ya IQ tes gitu. Keluarlah 151. Ya, tapi aku juga nggak yakin sih kayak trust issue juga sebenarnya kayak masa setinggi itu gitu. Masa sepinter itu gitu. Kalau kamu pernah? Aku juga sama di Platnas terakhir kali sama kayak Sandy. Kalau Sandy Platnasnya matematika, aku komputer pas itu. Dites buat seleksi juga ke babak selanjutnya. Aku pas itu sekitar 143 kalau nggak salah. Itu masuk apa itu? Serem juga itu. Kok pada merinding gue? Itu pinter-pinter ya? Tinggi ya? Tinggi ya? Kalau kamu berapa ingetnya? Aku udah lama banget. Kayaknya aku tuh sebelum aku berangkat ke Korea. Soalnya pas aku sampai ke Korea, dia ada tes yang berbeda lagi untuk IQ-nya. Tapi kalau nggak salah sih juga sekitaran Sandy sama Shakira kayaknya. 140, 150. Oke, itu berarti udah pinter banget itu ya? Nggak tahu. Berarti yang ikutnya rata-rata IQ-nya segitu-segitu kali ya? Kita nggak tahu. Nggak tahu sih. Nggak tahu ya, bisa ngomong. Tapi ada nggak pernah kalian tanya, wah ternyata lebih tinggi tes IQ-nya daripada kalian? Kita nggak pernah nanya-nanya IQ kita tuh soalnya kepikiran lomba. Kita lebih ke, aduh, habis ini challenge-nya apa lagi ya? Habis ini game-nya apa lagi ya? Gitu. Habis ini ada babak eliminasi nggak ya? Kita berdoa kayak semoga benefit aja biar nggak ada eliminasi. Biar nggak ada yang pulang dulu gitu. Kalian tuh kalau sebelum udah mau mulai kompetisi, kalian belajar dulu nggak? Enggak sih, nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Iya, buat lomba yang ini itu mepet banget Kak dihubunginnya. Jadi kita emang nggak ada meluncur aja sih. Oke. Karena kita juga nggak tahu gamenya bakal kayak apa kan. Kita nggak ada waktu sama surprise sekali. gitu loh. Oke, gue mau nanya. Maksudnya mereka nggak kasih lu any kind of clue? Nggak sama sekali. Bahkan contoh soalnya nggak sama sekali. Bahkan temanya tentang apa nggak sama sekali. Gamenya bakal kayak apa nggak dikasih tahu. Bahkan aku nanya kayak, Kak ada soal tentang memori nggak? Karena melihat yang lain gitu kan. Terus kakaknya jawab, rahasia nanti kalian coba lihat aja ya di hari H. Oke, pokoknya terima hari H begini kondisinya langsung udah main. Langsung dilepas, iya. Beneran dilepas banget, gak ada skrip sama sekali, langsung bertempur. Sedangkan kita bertiga biasanya anak Olim yang biasanya persiapannya 1-2 tahun ke belakang, Kak. Jadi ini adalah satu-satunya lomba yang mungkin kita tanpa persiapan kali ya. Oh, jadi benar-benar diuji banget nih dengan tingkat level yang standarnya tinggi. Gue bilang, waduh, keren sih. Cuma kalau misalnya kalian ngikut kayak gitu, yang membuat kalian terpressure sendiri, itu apa? Misalnya dari personal masing-masing ya. Kalau kayak gue pasti gue pikir, wah gue takut malu nih. Ntar gue kelihatan bego lagi, padahal gue udah sering ikut gini. Kayaknya semua orang dalam hati kepikiran itu sih. Karena kan ini bakal tayang ditonton se-Indonesia gitu kan. Di TikTok udah rame cuy. Iya, lu udah dibahas itu per masing-masing gitu. Dan juga kayaknya juga ada faktor kalau lagi main kan, kalau deg-degan kan bisa goyah. Kayak memorinya hilang atau tiba-tiba ngeblank. Bisa ya? Jadi bisa banget, apalagi kayak orang lari-lari pada kayak stres. Jadi menurut aku selama di game itu beneran kayak ikhtiar aja, terus aku udah lupain aku pressure atau apa, aku kerjain aja selama game. Karena gak ada waktu dan kapasitas otak untuk cemas gitu loh di tengah-tengah. Pernah emosional nggak kalau cewek-cewek? Cewek-cewek, kalau cowok kan lebih logik ya. Kalau cewek-cewek pasti kebawa sampai di rumah, kepikiran, aduh tadi kenapa begini nih. Kalau dari aku ya Kak, sedih tuh pasti ada masanya kayak aku ngerasa, kok aku nggak bisa ya ngerjain ini. Tapi aku punya
orang-orang yang selalu ada di dekat aku, terus selalu ngingetin aku, kayak mamaku juga, salah satunya papaku, selalu ngingetin aku bahwa tugas kita sebagai manusia cuman berusaha, Kak. Dan aku ngerasa aku udah memberikan versi terbaik dari diri aku. Jadi dalam prosesnya pun aku sedih, tapi aku nggak menyesal sama apa yang aku lakukan karena aku udah ngasih versi terbaik dari diri aku. Jadi modal itu ya. Ada penonton ya? Iya, jadi modal itu ya. Penonton bayaran. Iya, Kak. penonton bayaran ya. Jadi dengan modal itu kalian menjalani. Tapi sudah ada yang terhujat? Teman kita ada. Udah ada tapi ya. kita bakal selalu dukung teman. Tapi harus... kita pengen di sini ngasih tahu kalau mereka semua peserta itu sangat-sangat brilian dan sangat pintar dan kita tuh udah kayak karena acara ini tuh jadi keluarga banget, udah beneran teman, jalan-jalan. Jadi tuh kita jujur sedih banget. Kalau misalnya ada yang dihujat, ada yang tiba-tiba di-attack tanpa alasan yang jelas. Karena menurut kita juga di acara ini tuh nggak benar-benar bisa menunjukin 100% kemampuan kalian. Karena ada faktor yang tadi itu kayak banyak faktor. Iya, banyak banget. Karena menurut aku yang diuji bukan cuman kepintaran, Kak, di sini. Ada faktor mental, psikis, dan keberuntungan bisa jadi. Iya. Cuma yang terhujat ini banyak nggak teman kalian yang terhujat? Kalian sih. belum berarti ya? Kalau belum menurutku terhujat tuh ya? ada. Sampai, Kak. Iya, amin. Iya. Tapi kita berharapnya kita bertiga di sini bisa bantu juga teman-teman dan bantu juga ngasih tahu ke teman-teman yang nonton bahwa kita berharapnya ini bisa bring up positif ke depannya. Karena tujuan awal kita juga adalah pengen membawa dampak positif. Iya. Untuk edukasi di Indonesia. Betul, bukan untuk membanding-bandingkan, bukan untuk apa, purely untuk pengaruh yang baik dan ya semuanya ya jadi rajin belajar. Iya, itu tujuan positif. Cuma kan kita tahu ya orang Indonesia kan kadang-kadang suka belok ya. Kalau negatif emang nggak bisa dicegah. Iya, karena itu juga bagian daripada acara exposure-nya makin besar kan, di mana lebih banyak pro kontra terjadi di situ dan yang menjadi korban adalah kalian-kalian juga nih nanti. Jadi kalian udah memikirkan hal itu nggak? Ya udah. Dari syuting juga udah. Dari kita awal udah diingetin. Gimana yang kalau ditonton ntar ya gitu. Bahkan dari staff-staff dari Ruang Guru juga berkali-kali kayak pokoknya kamu tetap harus jadi diri kamu, kamu yang ceria, kamu yang positif, jangan sampai berubah. Terus bahkan kita punya grup anak-anak COC ya, Kak. Di situ kalau misalnya ada salah satu yang diomongin, kita saling nyemangatin satu sama lain yang benar-benar kayak semangat ya. Pokoknya kita bakal ada satu sama lain dan kita terbuka kayak kalau mau cerita ngobrol aja di grup itu gitu. Kalian bangun vibe positif di sekitar kalian ya. Karena kalian sudah memikirkan kemungkinan ini ya. Dan aku juga salut sama kayak kru dan juga kakak-kakak di Ruang Guru tuh kayak mereka sangat by our side banget dan protektif. Jadi kita belum apa-apa, misalnya belum tayang pun udah kayak kalau ada apa-apa jangan lupa lapor ke kita. Kalau ada yang nggak nyaman kasih tahu. Di sini tuh kita pengen yang penting kalian yang paling nyaman dan yang terbaik. Tapi udah ada yang terganggu psikologinya belum teman-teman kalian? Aku nggak bisa ngomong sih. Nggak bisa ngomong. Karena orangnya yang tahu. Iya, orangnya yang tahu lebih. Tapi kasihan aja sih karena dihujatnya kadang tuh karena misalnya misal representasi dari mana, univ mana, ada adik kelas yang iri karena nggak dipanggil, karena nggak diundang gitu. Jadi kayak kemana-mana pesertanya dihujat karena harusnya bagusan aku yang diundang. Soalnya kan ngebawa nama sekolah kan. Sekolah tetap dikasih tahu nih sekolah dari mana-mana dari gitu. Sekolah, GPA, semuanya ditunjukin langsung disodorin di depan major. Itu jadi poster kita tuh, muka kita, GPA, nama terus kayak ya udah prestasinya apa aja gitu. Wah, ada pertaruhan masa depan juga ya. Iya lo, berat loh cuy. Tapi saya bangga lah, maksudnya kalian udah memikirkan hal itu dan kalian berani maju. Ini kan pasti ada motivasi ya. Kenapa kalian berani maju sampai sejauh ini? Masing-masing pasti punya motivasi beda-beda. Dari Sandi, motivasi lu, gue maju nih. Apa? Aku sih pengen banggain orang tua ya yang pasti. Itu satu. Karena kalau aku dari awal nggak mau nyusahin orang tua, karena itulah alasan aku udah kayak cari beasiswa supaya mereka nggak keluar uang sama sekali gitu. Terus ikut acara ini motivasinya apa? Itu aku pengen lebih ke menantang diriku juga lagi sih. Mau tahu ya? Iya, kayak kalau misal kan biasa kalau kita lomba itu kan nggak ada kamera, nggak ada, ya kita tertulis terus kayak udah menang ya udah siapa gitu kan. Kalau ini kan lebih ke show gitu kan. Nah kita tuh karena aku juga sering kayak nonton show survival di Korea itu jadi aku ngerasa gimana sih kayak perasaannya kalau ikut show di Korea tuh kayak bukan maksudnya show di Korea itu gimana gitu. Jadi aku ngerasain banget di sana kayak syutingnya, terus kayak arahan dari produsernya dan segala macam itu kayak gini toh cara ceritanya gitu. Bagus, lu cari pengalaman hebat lo, itu pinter. Terus ada money prize-nya nggak?
Ada, dia Gede ya? beasiswa untuk yang menang. Oh, beasiswa jatuhnya, Ya, money prize-nya ya. beasiswa. Beasiswanya itu dalam jumlah nominal atau Dalam jumlah nominal ya. Nominal. deh kayaknya. Berapa kalau saya boleh tahu bocorannya? Kita Udah Boleh udah nggak Kak? Boleh dikasih udah pernah tahu, dikasih Kak? tahu belum? Belum ya? Ya. Jadi iya. Cuman maksudnya kapan itu akan dikasih tahu nilainya Kayaknya yang waktu mereka grand dapat? Akhir final deh. Oh, final ya. Soalnya Iya. kan biasanya acara itu pasti akan diberitahu di awal kan? Benar kan? Kalau ini enggak ya? Sebenarnya berarti kita ya? diberitahu Kita di dikasih awal, tahu, cuma ya. nggak tahu Kalau kayak peserta boleh dikasih diomong. tahu, Iya, Iya. kita cuma Peserta dikasih tahu, Ya, hadiahnya tapi apa aja? publik belum Belum. dikasih Iya, tahu. belum Iya. boleh tahu. Oh, dan itu cukup memotivasi. Iya. Kalau kamu, Shakira, motivasinya? Aku sama ini kan di kedokteran ya Kak, aku udah lama banget nggak lomba yang kayak ngitung, olimpiade dan sebagainya. Seru ya? Aku selama ini cuma nulis paper, scopus, publish, scopus, nulis. Pokoknya aku ngelakuin apa yang aku suka aja deh Kak. Mm-mm. Nah terus aku ikut ini, aku ngerasa kayak aku bakal enjoy di dalamnya, karena kebetulan aku juga udah lama dan aku kangen suasana ini yang biasa aku lakuin di SMA. Aku juga izin ke kedua orang tua aku, dan satu kalimat yang mereka selalu katakan adalah, kamu mau menang, mau kalah, mama sama abah dua-duanya bakal bangga sama kamu karena kamu udah cukup gitu. Mau kamu menang atau kalah, kamu udah cukup, kamu lakuin aja yang terbaik, mama sama abah support. Yeay. Gitu. Mama dan Abah nonton di rumah nih. Mama aku nonton di sini. Oh, mana? Oh, udah di sini. Oh iya, udah langsung ke sini ya. Emang begitu yang diomong, Ibu? Iya. Iya benar ya, bangga lah ya. Iya, ya siap. Kalau Safira, apa motivasi terbesar? Kayaknya itu Ini sih. kan lu di Korea kan, lu balik-balik sini kan, ngapain gitu kalau Iya, nggak worth jujur it. iya. Sebenarnya banyak banget sih kayak yang nanya kayak kok kamu umur 15 tahun udah kepikiran sih kayak jauh ke Korea gitu. Mm-mm. Tapi kalau aku bisa jawab kayaknya tuh beneran jujur personally pendidikan tuh beneran ngerubah hidup aku banget. Jadi mungkin aku nggak tahu orang ngeliat aku seperti apa, tapi tuh keluarga aku tuh beneran orang tua aku apalagi tuh jungkir balik banget buat kita. Jadi kalau mereka bisa kerja pagi malam dan uangnya itu selalu dipakai buat anak-anaknya, buat ngelesin. Padahal nggak mudah untuk dapat itu. Jadi itu dari dulu mirip dengan Sandy. Aku kayak kepikiran, aku punya kakak dua. Kita bertiga tuh selalu kayak mikir gimana kita bisa cari cara untuk mencari kesuksesan kita sendiri dari orang tua kita, tapi nggak nyusahin mereka. Makanya orang suka nanya, kenapa sih Fir kamu dari SMP udah suka nyari beasiswa? Ya karena salah satu faktornya itu. Dan aku ngerasa pendidikan tuh bukan hanya belajar. Kayak orang kan mikir rajin belajar atau gimana. Tapi menurut aku tuh pendidikan banyak banget bisa dari kita perilaku, cara kita menghadapi masalah, ketemu orang. Jadi tuh dengan pas aku ditawarin acara ini, aku jadi kayak, wah bisa, aku pengen deh orang-orang itu sadar kalau beneran loh pendidikan tuh bisa change your life like how it changed my life. Gitu. Sedih gue jadinya. Jadi kayak Nah, kalian tidak pernah punya traumatik masa pertumbuhan dari kecil gitu, nggak pernah mengalami? Berarti kayak bullying or discrimination atau hal-hal yang kalian nggak suka gitu? kalau aku sendiri selama di Indonesia nggak ada. Cuma waktu aku SMA di Korea, itu aku Korea? kena mental banget Kena sih di tuh? tahun pertama. Tapi alhamdulillah kalau bullying itu nggak pernah. Kena mental? Tapi lebih ke karena aku itu masuk ke SMA khusus science nomor 1. Jadi itu beneran hanya top 0 point berapa Korea masuk ke situ. Oke. Dan mereka juga punya kelas buat anak internasional. Tapi ya dia sekolah Korea. Jadi pas aku pertama kali sampai, itu aku harus lawan sama anak top jeniusnya Korea. Aku super kaget. Jadi aku kayak setiap hari belajar sampai jam 10 malam. Dan belum lagi aku banyak kayak struggle sama identitas aku sih Kak. Itu paling susah. Identitas? Karena misalnya satu angkatan kita ada 100 berapa orang. Anak internasional cuma ada 10 apa 11. Dan aku satu-satunya yang berhijab di angkatan aku. Oh itu ya. Jadi tuh kayak rasanya aku pas SMP bisa buat temen gampang. Tapi aku pas nyampe SMA sana kayak mau buat temen aja orang udah ada stereotype ke aku kayak apa. Oh dia udah ada label gitu Kak. Kayak anak inter yang pakai jilbab itu ya. Dan aku belum ngapa-ngapain udah ada asumsi. Dan aku sadar selama 1 tahun. Aku kan masih 15 tahun ya Kak. Iya. Rasanya tuh kayak aku harus berepresentasiin orang-orang yang berhijab. Tapi alhamdulillah sih pas aku tahun kedua akhirnya aku kayak pengen prove them wrong. Jadi dari situ kan akhirnya aku dapat beasiswa tambahan segala macam. Orang jadi mulai berubah pikirannya karena kan hanya media kan ya yang mereka lihat. Jadi mereka berubah kayak oh ternyata yang dari situ oke juga ya, bisa juga ya. Aku tuh pengen ngebawa image seperti itu biar orang-orang yang selanjutnya datang tuh nggak harus ngelewatin yang aku lewati gitu. Karena jujur pas tahun pertama itu aku down banget sampai mikir ngapain sih aku susah-susah ngerantau sendiri, ngelepasin semuanya dari Indonesia untuk ke Korea yang aku nggak tentu bisa
bisa dipulangin kapan aja soalnya. Iya, kalau nilai aku pernah turun. sempat mikir mau menyerah nggak waktu di sana? Sempet down, tapi kayaknya pas ada momen aku menyerah apa enggak, aku balik lagi ke tujuan aku sih. Kenapa sih aku memilih ke sini? Dan aku sadar aku tuh nyampe situ bukan karena diri aku sendiri, tapi karena orang tua aku, support mereka, banyak banget orang yang udah berjuang untuk biar aku bisa di posisi tersebut. Jadi kayak dari semua orang itu, aku loh yang diberi opportunity. Jadi ya aku mikir, gak bisa dong aku segampang ini untuk lepas aja. Jadi itu yang aku carry, akhirnya aku lanjut terus, dan kayaknya memang alhamdulillah jadi lanjut terus, terbiasa ya, dijalanin aja waktu itu. Saya bangga sama kamu, you're very great spirit ya. I can feel it dari cara dia ngomong nih, spiritnya dia luar biasa. That makes who you are today, ya kan? Nah, coba kita ke Shakira. Shakira, apa problematik yang you dapat mirip-mirip nggak? Mungkin kalau dari aku ya Kak, setiap proses pasti selalu ada orang yang mungkin nggak sesuai sama ekspektasi kita. Nggak sesuai sama apa yang kita harapkan, mereka bertindak dan berperilaku. Aku sempat sedih, sempat down, pasti ada masanya, setiap orang pasti punya masanya masing-masing. Tapi sekarang mungkin kalau yang pengen aku ceritain gimana cara aku ngatasinnya. Karena kamu yang pernah diapain dulu? Mengalami isu pernah kalau apa isu secara spesifik yang kayak bener-bener sih enggak Kak, cuman ngedown dalam prosesnya. Terus kayak aku perlu beradaptasi karena kebetulan aku SD, SMP itu di negeri Kak. SMA aku madrasah. Jadi aku perlu beradaptasi dengan cepat kan. Mulai dari cara berpakaian, cara berperilaku, bahasa Arab, ngejar hafalan Quran hadis. Arab bisa? Belajar Kak. Kalau bisa lancar enggak, belajar aja. Lanjut. Nah, terus dalam prosesnya aku ternyata belajar beradaptasi banget. Kalau misalnya ada orang yang nggak sesuai ekspektasi, pasti ada Kak. Contoh, mungkin kita berharapnya kayak, oke, aku dari SMP negeri nih, mungkin aku masih belum berpakaian yang baik, kalau menegur aku yang baik, tapi kadang orang negur mungkin tidak sesuai ekspektasi kita. Pakaian, kan aku madrasah Kak, beda. Sekedar kayak gitu, tapi aku seneng. Berarti emang mereka mendukung aku lebih baik, mungkin tapi caranya nggak sesuai sama ekspektasi yang kita mau. Contoh, caranya kayak gimana sih contohnya? Ya kayak misalnya nih, bajunya kurang sesuai, aku ditarik masuk, nggak pakai dibilang apa-apa, ganti baju gitu. Kan kalau kita mungkin kadang berharapnya kayak, oke, boleh nggak diomongin. Tapi sebenarnya kalau dipikir lagi ya itu bentuk sayang teman kita sama kita, cuman mungkin caranya nggak sesuai sama ekspektasi kita. Dan aku juga kadang kalau ketemu orang-orang kayak gitu, ada orang yang mungkin, kan kita nggak pernah bisa ngindarin orang yang jahat sama kita ya Kak, pasti selalu ada. Dalam prosesnya pasti selalu ada, tapi aku diajarin sama kedua orang tua aku, kalau misalnya nih Kak, ada orang yang jahat sama kita perlu mikirin dua hal. Pertama, dulu kita pernah nggak kayak gitu? Jadi ini mungkin akibat dari sifat kita yang dulu jahat. Dan ini adalah bentuk karma yang berarti mungkin ini jadi pembelajaran berharga nih Kak buat kita. Atau yang kedua, bisa jadi aku yang salah atau dia yang salah. Kalau aku yang salah, semoga Allah maafin aku, Allah bimbing aku ke jalan yang benar. Tapi kalau misalnya orang lain yang salah, jangan dibales. Mama sama papa aku dua-duanya selalu ngajarin jangan pernah dibales, biarin aja, kamu doa ke Allah, ya Allah semoga orang itu dimaafkan dan engkau mau membimbing dia. Jadi berhenti di kalimat itu. Jadi aku mungkin ngerasa jauh lebih tenang kalau ngadepin orang kayak gitu karena ajaran itu sih Kak. Iya, ajaran. Bangga tuh mama tuh. Ibu ya, ibu bangga ya. Aku copy paste kalimat mama nih Kak. Iya, copy paste ya, bangga ya. Anak udah besar gini, pinter ya. Coba yang laki nih. Kau pernah mengalami isu apa? Waktu zaman-zaman lagi Olimpiade, itu aku tuh pengen banget untuk bisa lolos ke menjadi tim Olimpiade Matematika Indonesia. Untuk merepresentasikan Indonesia di ajang internasional. Dan itu tiap tahunnya itu cuma ada 6 orang yang bisa merepresentasikan Indonesia. Gitu. Jadi aku coba bertahun-tahun tuh kadang kayak gagal lagi. Sering gagal situ? Ya, aku coba dari SMP ikut pelatnas tuh gagal. Terus SMA kelas 10 gagal. Kelas 12 tuh baru bisa lolos gitu. Itu perasaannya kan kayak sempat tertekan karena ekspektasi orang tuh mikirnya, oh kamu pasti lolos lah, kamu pasti lolos. Karena tapi ya kamu pasti lolos. Tapi realitanya kadang jadi nggak lolos lagi. Itu jadi apa ya, nabrak gitu loh di mental. Terus sempat depresi juga waktu itu, apalagi zaman-zaman pandemi Kak. Jadi kayak di rumah terus, nggak ketemu orang. Itu aku bisa kayak ngunci di kamar, kayak nangis sendiri karena nggak bisa sesuai dengan ekspektasi orang. Takut ngecewain orang tua, nggak mau ngecewain diri sendiri juga gitu. Karena usaha tiap hari yang kayak usaha terus buat bisa lolos ke tim Olimpiade ini kan sangat dedikasi gitu ya dari kecil gitu.
aku nggak mau, selesai Olimpiade SMA ini nggak sempat ngerasain bisa merepresentasikan Indonesia gitu. Tapi akhirnya aku bisa, puji Tuhannya bisa bersyukur banget bisa representasi di Indonesia di tahun 2022. Aku ke Norway dan dapat medali perunggu di sana. Dan itu udah, menurut aku itu kayak pencapaian terbesar aku karena aku dari kecil ikut Olimpiade itu memang klimaksnya di situ gitu. Iya, setelah banyak kegagalan. Iya, banyak kegagalan kayak dari SD segala macam itu klimaksnya adalah aku bisa merepresentasikan Indonesia 1 dari 6 wakil Indonesia di Norway gitu loh. Iya. Dan itu kayak membanggakan banget sih buat aku. Kita jadi juga bangga sekarang, sama kalian. Kayak masih aku nggak akan pernah kayak lupa kalau aku pernah dapat penghargaan yang segitu luar biasanya gitu. Karena itu adalah Olimpiade matematika paling tua, paling prestigious di dunia gitu. Iya. Dan aku pun masuk ke NUS itu karena dapat medali itu. Jadi orang kalau di NUS itu karena saking prestigiousnya lomba ini, untuk semua tiap yang medalis gitu akan bisa langsung masuk tanpa ada tes, tanpa ada screening gitu. Itu batu loncatannya. Iya, itu yang bisa membantu aku bisa lolos ke NUS juga sih sebenarnya. Berarti sekalian ini punya pemikiran masa depan yang positif ya semuanya ya. Kalian punya ketakutan nggak menatap masa depan? Takut banget sih aku. Iya sih, cuma aku selalu megang satu prinsip ini sih Kak. Ini menurut aku juga bisa di-apply bukan hanya pendidikan, tapi literally ya hidup kita, yaitu kayak betapa hebatnya mindset kamu. Misalnya, misalnya kalian pengen mencoba hal yang baru gitu. Kalau dari awal aku udah mikir, nggak bakal bisa. Nanti selama proses kamu mencapai goal kamu itu, kamu bakal melayang ke kanan kiri karena kamu dari awal udah mikir kayaknya nggak bisa deh. Tapi kalau kamu dari awal udah positive think, tapi bukan toxic positivity, tapi lebih ke percayalah sama diri kamu. Bukan overconfidence ya. Bukan overconfidence, percayalah sama diri kamu, lihat prosesnya. Kalau gagal ya kamu jadi bagus dong, jadi tahu kamu salahnya di mana. Dari situ kamu lanjut aja lagi. Kayak grit banget, itu juga yang aku dapetin banget selama SMA di sana. Teman-teman aku dibanding aku yakin mereka tuh di Korea kan intens banget ya Kak. Menurut aku mereka tuh jauh lebih dari kecil banget, dari TK kali ya udah belajar nggak main. Aku di Indonesia kan masih banyak main sih ya. Aku sebelum ke Korea tapi nyampe sana mereka tetap harus struggle sampai ke univ. Jadi aku lama kayak aku juga bisa, tapi jangan lupa dengan tujuan aku awal seperti apa. Itu ya, tetap sayang sama aku dari awal. Kalau kamu udah percaya kamu kuat, nanti insya Allah selama jalan kamu terus itu akan dikuatkan. Kalau dari awal kamu udah goyah, nanti jalan kamu dari awal udah bakal kanan kiri kemana-mana. Iya, mindsetnya dulu nih. Karena jangan takut gagal. Gagal itu bagian proses kan. Gagal malah bagus. Justru gitu. Di kampus aku di KAIS juga kita tuh punya program namanya kayak Failure Week. Jadi kita nge-embrace kegagalan. Karena kan riset selalu bisa gagal. Iya, kalau kamu gagal, justru bagus. Kamu lihat kamu salah di mana. Oh, pantas anak buah gue gagal mulu ya. Kemarin gara-gara begini ya mindset lu ya. Oh iya ya, saya yang harus sabar ya. Gagal mulu saya suruh bikin konten, gagal terus ya. Iya. Kamu ada ketakutan melihat masa depan nggak untuk seorang Shakira? Ada masanya aku takut, tapi dalam prosesnya aku jauh lebih tenang Kak. Apa yang kau takut? Mungkin kalau takut sesuatu nggak berjalan sesuai harapan kita. Tapi setiap aku takut, aku selalu ingat kalimat bahwa tugas kita sebagai manusia adalah berusaha. Semuanya diserahin ke Allah dan itu jauh lebih tenang Kak. Penting menurut aku seimbangin antara dunia sama akhirat. Jangan sampai dunianya jalan, akhiratnya terlupakan. Karena kalau mau tenang harus seimbang kan. Nah, dari Kafira juga aku dapat hal yang sama persis kayak dari mama aku, namanya positive affirmation. Mama aku selalu ngajarin setiap bangun tidur bilang, kamu cantik, kamu baik, kamu bahagia, kamu sempurna dan semacamnya. Ambil 1 menit, 2 menit langsung sholat subuh baru jalanin aktivitas sehari-hari. Jadi dan mamaku bilang nggak boleh nih Kak, misalnya nih kita semoga nanti nggak sakit lagi ya, kata enggaknya tuh nggak boleh. Semoga nanti sehat, bukan semoga nanti nggak sakit. Positive affirmation. Iya, karena mamaku bilang bumi itu menyerap kata-kata, tapi bumi itu menyerap kata-katanya tuh nggak ngerti kata tidak, nggak ngerti kata iya, pokoknya cuma menyerap kata-kata entah itu baik entah baik. Iya, semoga tidak sakit, tidaknya nggak keserap, yang keserap tuh sakitnya doang. Makanya kita ngomongnya semoga sehat gitu. Bener, itu dunia itu dia menyerap sesuatu energi yang positif atau negatif. Jadi semesta ini, kalau misalnya kita keluarin sesuatu yang positif, dia datang yang positif. Kalau kita keluarin afirmasi yang negatif, data yang negatif. Makanya kalimatnya juga mesti dijaga. Makanya saya selalu bilang, wow, saya kaya.
Amin. Saya kaya. Amin. Cuma saya sering dihujat jadinya. Itu gimana ya? Tapi itu benar jangan ya? depan kamera berarti. Jangan depan kamera. Depan kaca aja saya kaya. Soalnya saya depan orangnya biasa sih ngomong. Segini lagi jaraknya. Nggak kaya. Nggak bercanda. Kalau you, bagaimana Sandy? Sandy kan ini kayaknya kan dia dari Cirebon, betul ya? Iya. Different lifestyle segala macam. Terus kamu merantau sampai jauh. Pasti kan you see the future is different juga tuh pasti. Karena aku juga. Ketakutanmu apa tuh? Aku kan penerima beasiswa ya. Jadi lebih mungkin kalau dibandingin sama orang yang nggak tahu ya, aku nggak tahu mau banding atau enggak, tapi kayak aku punya kayak pressure buat orang yang memberikan aku beasiswa untuk Indonesia yang memberikan aku beasiswa, kayak aku harus melakukan yang terbaik gitu loh di universitas. Dan yang bikin panik atau kayak khawatir. Tenang, gak usah panik ya. Yang bikin khawatir itu adalah kalau aku nggak bisa melakukan yang terbaik di universitas gitu. Jadi karena sekarang kalau aku kan ikutnya jurusannya ilmu komputer dan matematika. Sekarang itu job market untuk software engineer, untuk yang kayak ilmu komputer itu lagi sangat sulit gitu Kak. Kayak ada banyak orang yang di Singapura yang kuliah, orang Indonesia yang kuliah di Singapura banyak yang nggak dapat magang, banyak yang sampai sekarang nggak dapat kerja. Itu kan sedih juga kan Kak, karena kita udah kuliah capek-capek tapi dapat nilai bagus juga, bahkan nilainya bagus tapi tetap nggak bisa dapat magang, itu kan Cari jadinya magangnya aja susah ya? Iya, khawatir gitu. Aku juga walaupun aku masih mau masuk tahun kedua ini kayak udah khawatir aja gitu, kayak masa depan aku mau ngapain ya, aku bakal dapat kerja atau enggak, aku kerjanya di mana ya di sini di Indonesia. Orang gitu. sepintar kalian juga bisa khawatir begitu ya? Iya Kak, karena ya apalagi kami yang bodoh ini. Karena kita juga manusia. Iya, ngerti. Kalau aku sih, kalau misalnya lagi week ujian itu aku kayak kadang aku delete sosmed, sampai delete sosmed supaya fokus ke ujian gitu. Apa delete sosmed? Iya. Akun lu delete? Enggak, aku kayak delete aplikasinya gitu loh. Oh, aplikasinya lu delete. Jadi kayak nggak buka aplikasi sosmed sama sekali. Itu aku bisa kayak nangkring di kampus dari pokoknya aku dari jam 10 pagi itu di kampus, itu aku belajar, aku baru pulang ke kamar itu jam 5 pagi. Unik ya. Terus aku ulang lagi, kayak jam 5 pagi, kan balik ke kamar, mandi segala macam, tidur, jam 10 bangun terus balik lagi gitu loh. Karena aku kan tinggal di dorm ya, di asrama. Jadi kalau ke kampus tuh deket banget, tinggal jalan. Oke, kita kasih ujian tambahan kalau begitu. Astagfirullahaladzim. Jadi saya sudah menyiapkan hadiah uang sebesar 5 juta rupiah di kelas saya. Ini bukan Clash of the Champions, ini Clash of Titans ya. Clash of Titans. Oke, challenge kali ini dari gua ada 3 babak nih. Babak pertama itu mengingat. Ada 5 soal dengan nilai 10 poin. Kalau salah, minus 5. Babak kedua, persoalan matematika. Ada 5 soal. 10 poin juga, kalau salah, kurangin 5. Dan yang terakhir, pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini gue kasih 10 pertanyaan. Tapi pertanyaan terakhir, yang pertanyaan ke-10, itu nilainya 30 poin. Oke, sebelum kita mulai, kalian masing-masing meminta dukungan dari ini kalian menggunakan bahasa, kamu bahasa Cirebon, Singapore ya, English. You pakai bahasa Arab, you pakai bahasa Korea. Hello everyone, my name is Sandy. I hope that I can win this game. Please pray for me. Aku akan menggunakan bahasa Indonesia karena aku mencintai Indonesia dan makanannya. Oke. Halo teman-teman, aku Syakira. Aku berharap semoga kita semua dimudahkan dalam hidup dan jangan lupa tonton aku di Clash of Champions. See you. 오케이. Safira. 네, 안녕하세요. 클래시 오브 챔피언 시청자분들. 저 카이스에서 나온 비에라라고요. 네, 제가 항상 늘 응원해줬으면 좋겠고, 네, 앞으로도 제가 늘 열심히 하고, 그럼 즐겁게 보여줬으면 좋겠습니다. Saya taruh uangnya di sini ya. Jadi kalau yang benar, silakan langsung ambil 5 juta ya. Oke? Sampai sini kita setuju ya? Oke, tapi kalau mau jawab, untuk yang babak ini, kalian kalau jawab, jawabnya dengan, karena nggak ada bel, kalian jawab dengan siap. Nah, ya. Jadi kalau mau jawab, siap gitu. Jadi dia duluan. Harus semuanya siap gitu. Jadi siapa yang mau jawab siap? Berarti you jawab gitu. Oke? Oke, pegang dulu. Oke, saya kasih waktu 2 menit mulai dari sekarang. Silakan dihafal. Silent. Oke. 2
2 menit yang sangat menegangkan. 5, 4, 3, 2, 1, tutup. Oke, thank you, tutup, siap, terima kasih. Oke, ini akan menegangkan sekali, ya. Saya sekarang sudah memegang 10 foto. Dan kalian kalau bisa jawab setelah saya tanya, langsung siap. Oke? Pertanyaan pertama, 10 poin. Meninggal di tahun 31 Agustus 19... Siap. Aduh. Dia duluan. Safira. Princess Diana. Lengkapnya? Oh. Siap. Diana Spencer. Diana? Lady Spencer. Diana? Ada tengahnya. Diana? Siap. Diana Julia Spencer. Tidak ada yang berhasil. Oke, kita lewatkan ya. Tidak ada yang dapat poin. Tidak ada yang dapat poin. Yang benar itu Diana Frances Spencer ya. Oke, tidak ada. Tidak ada. Oke, lanjut. Tidak ada pengurangan. Oke, lanjut. Hobi orang ini adalah parkour. Sandi. Kak Seto Mulyadi. Kak Seto Mulyadi. 10 poin. 10 poin. Oke, kita lanjut. Pertanyaan kedua. Lahir 5 Februari. Siap. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, 10 poin. Dia disimpan di Siap. Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa. lukisan di Museum Louvre. lukisan Mona Lisa, 10 poin. Waduh. Ini kalau udah bel sakit ya tangan. Udah berapa deh? Udah begini. Udah 20, 10 ya? Oke. Tinggal 2 ya. Aduh, tertinggal di Shakira nih. Dikenal dari tanggal Dari pendidikan 2 Mei Ki Hajar Dewantara. siapa? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, 10 poin. Oke, pertanyaan kelima. Seorang istri. Siap. Fatmawati, istri Presiden Indonesia. Fatmawati! Skor sementara berarti 30 Sandy, Safira 20, dan Shakira tertinggal dengan 0 poin. Oke, kita ke babak berikutnya. Let's go! Sekarang kita ke pertanyaan matematika. 5 pertanyaan, masing-masing 10 poin ya. Kalau salah dalam menjawab, dikurangi 5 poin. Nah, kalau misalnya ingin menjawab, kata kuncinya adalah Torik Haji. Ya. Torik Haji, ya. Torik Haji 2 bulan gitu. Iya, enggak dong. Torik Haji aja. Oke, siap ya? Oke. Sementara Shakira tertinggal, beri semangat dulu untuk Shakira. Yes, oke. Oke, siap ya? Siap. Oke, pertanyaannya adalah berapakah hasil dari 5 tambah 8 tambah 5 dikali 2? Torik Haji. Torik Haji. 36. Torik Haji duluan dia. 36. 36. Torik Haji. Salah? 23. 23, benar. Shakira kurang 5 ya. Shakira kurang 5. Yes, gak apa-apa. Oke, 10 poin Shakira, 10 poin pertama. Oke, pertanyaan kedua. Berapakah hasil dari 10 bagi 2 tambah 5 kali 2? Torik naik haji. 15. 10 poin. Oke. Torik naik haji jawabannya ya. Oke, pertanyaan ketiga ya. Sementara unggul Shakira. Pertanyaannya, berapa hasil dari 12% dari 150? Torik Haji 18. 18. Benar sekali. Oke. Ini yang susah nih. 2/3 kali 6. Torik Haji. Gitu. Torik Haji. 2/3 kali 6. Torik Haji. 2/3 kali 6. 4. 10 poin Safira. Penentuan di babak matematika. Siapkan kepala kalian. Berapa hasil dari 3
kali 3, tambah 3, kurang 3, bagi Tarik haji. Tarik haji. 9. 9. Tarik haji. Salah. Tarik haji. Kurang 5. Tarik haji. Tarik haji. Tarik. Sweet. 11. 11. Sopor. Oke, sementara berarti skor sementara kita Sandi 50 poin, Sandi 50 poin, Safiera 25 poin, Safiera 25 poin. Akira 15 poin. Oke, sementara memimpin. Sekarang kita menuju ke pertanyaan terakhir. Ini adalah pertanyaan dengan nilai 10 poin. Kita bikin 5 pertanyaan apa 10 pertanyaan? 7. 7. 7 aja. 7 ya. 7 deh. Kita bikin 7 pertanyaan pengetahuan umum. Ya. Ya. Kalian siapkan kepala kalian dan Kodenya apa? kodenya adalah Cekodam. Cepetan. Allah. Cekodam. Ini adalah babak penentuan siapa yang mendapatkan 5 juta rupiah. Pertanyaannya, di manakah Taj Mahal Cak Kodam. India. India? 10 poin. Di manakah Taj Mahal berada? India jawabannya benar sekali. Taj Mahal. Kirain Taj Mahal. Taj Mahal. Aku juga dengar tahu Taj Mahal. Nah, itu salah kodam lo. Taj Mahal. Oh, Taj Mahal. Taj Mahal. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan? Cak Kodam. Cak Kodam. Palembang. Bukan. Kurang, 5 poin. Salah. Iya. Apa ibu kota Cekodam. Provinsi Cekodam. Sulawesi? Cak Kodam. Makassar. Cak Kodam. Makassar. Benar sekali. 10 poin. Terlalu cepat. Iya. Hampir Sulawesi Selatan. Aku daerah Sumatera Selatan. Iya, kalau Sorry. Sumatera Selatan Palembang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaannya, apakah nama ibu kota Peru? Cekotan. Peru. 5. 5, 10 poin. Sampai cekotam, bukan cekodam. Cekotam. Bukan cekotam. Cekotam. Aduh. 10 poin, kita ke pertanyaan keempat. Oke, pertanyaan keempat. Siapakah nama Bapak Listrik Dunia? Cekodam. Cekodam. 있어. Zo. Semangat, Kak. Semangat. Tiba-tiba nge-blank. Isoyo. Depan M. M lo. M. Depannya M. Wo. Das gimana Kak? Depannya M. Mike. Itu kan listrik kan? Listrik. Masa Siapa Bapak Listrik Dunia? Udah kan skip aja. Skip aja udah. Michael Faraday. Oh iya, Michael Faraday. Oh my god. Ini loh. Michael Jordan. Michael kan Michael. Faraday. Oh my god. Michael Jordan, Michael Faraday. Aigo. Oh, aigo. Oke. Oke, lanjut ya. Kelima. Keempat. Skip, kan? Skip, keempat lah, tetap empat, karena mesti tetap jawab. Oke. Pertanyaan keempat kita ulangi. Dari negara manakah pemilik atau CEO TikTok? Cekodam. Singapura. Singapura, 10 poin. Betul sekali. Betul sekali, 10 poin. Udah berapa nih sementara? Safiera 35, Safiera. Sandi 60, 60. Akira 30. 30. Wah, jauh banget Sandi, dia unggul banget nih. Pertanyaan kelima. Dari negara manakah bunga tulip berasal? Cekodam. Belanda. Belanda. Benar sekali. 10 poin. 40 ya? 40. 50 dia, Wak. Hah? 60 ya? 60. 10 lah, 10 pertanyaan lah biar seru ya. Ya. Oke, 4 lagi ya. Oke ya, 10 ya. Berarti 4 lagi ya. 4 lagi. Oke, 4 lagi. Setuju ya? Setuju. Oke, 4 lagi. 4 lagi. Let's go. Oke, pertanyaan ke 6. Siapakah pencipta lagu Indonesia Rap? Cekodam. Sagira. Iya, Suprit. Kasih dulu. Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf. Supratman. Benar sekali, 10 poin. Oke, langsung. Yanko Rambe Yanko.
Cekodam, Papua. Merupakan lagu daerah yang berasal dari mana? Papua. 10 poin. Sama. 60. Pertanyaan terakhir nilainya 20 poin ya. 30 poin. 30. Seru. Maaf ya. Kan namanya ya. Terakhir 30 poin ya. Oke. Pertanyaan ke-10 ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan ke-8 ya. Pertanyaannya. Siapa nama pendiri Cekodam. Facebook. Cekodam. Kasih dia waktu. 5, 4, 3, M. Beda yang ketemu beda. 1. Waktu habis. Mark Zuckerberg. Mark Mark Zuckerberg. Zuckerberg. 10 poin Sandi. Untuk sementara 70, 60, 35. Oke. Kita ke pertanyaan ke-9. Tanggal 21 April merupakan hari... Cekodam. Siapa yang duluan? Safiera deh kayaknya. Safira. Kasih Hari Safira. Kartini. Hari Kartini 10 poin. Ini dia di penentu adek. Sesuai perjanjian di awal, pertanyaan ke-10 bernilai 30 poin. Untuk sementara Safira 45 poin. 45 poin, Sakira 60. 60, Sandi 70. 70. Siapapun yang benar, Iya. yang menang. Yang benar menang. Iya. Iya, yang benar jadi menang. Iya. Oke, ini dia. Bener. Siap ya, fokus ya. Ini pertanyaan penentu soalnya. Pertanyaannya adalah, siapakah Ratu Kerajaan Cekodam. Queen Elizabeth. Tahan. Siapakah Ratu Kerajaan Perancis? Tahan, tetap fokus. Yang hidupnya foya-foya. Boleh bilang tinggal di mana nggak? Nggak boleh. Nama Ratu Kerajaan Perancis yang hidupnya Everything happens foya-foya. for a reason. Aku tahu nama That's why kalian. poinnya 30. Saya kasih hurufnya depan, huruf M. Mary Antoinette. Queen Mary Antoinette. Cekodam. Queen Mary Antoinette. Queen Mary Antoinette pemenangnya. Selamat 5 juta rupiah. Aduh, seru. Lu nggak tahu? Nggak tahu. Nggak Nggak ada yang tahu ya? Oke, terima kasih luar biasa. Gila, begini aja seru ya. Ini padahal ala-ala doang ya. Apalagi kalau di Clash of the Champion ya. Clash of Champion ya. Oke. Terakhir, ada yang ingin kalian sampaikan untuk semua teman-teman di luar sana ya? Waduh. Mungkin aku mau ucapin terima kasih untuk support yang luar biasa untuk Clash of Champions untuk semua peserta juga. Kalian mau nonton, kalian bisa termotivasi dari acara ini, kita sangat terima kasih. Kita juga mau berterima kasih sama Ruang Guru karena Ruang Guru udah bisa mengumpulkan kita semua dan menjaga kita semua dari awal sampai sekarang, nggak pernah lengah gitu ya. Iya. Ruang Guru ya. Selalu kayak misal kita dihujat pun mereka langsung aktif, langsung mendampingi juga. Lanjutnya apa? Ya kan? Aku. Mereka Kaki cuma adu mau aja. begini-begini doang. Nggak tadi, Wak. Kita pendukung. Iya, ada nggak sedikit yang pengen disampaikan, unek-unek atau apa? Enggak sih, aku pengen berterima kasih banget dari semua orang, kayak aku bisa dapet opportunity ini untuk ikutan Clash of Champions, dan jujur kita semua satu tim, COC, peserta, kru, semuanya beneran kaget dengan reaksi positifnya. Semoga di episode kedepannya tetap ada dalam lingkup positif ini reaksinya dan dukung kita terus. Dan ya terima kasih ya Ruang Guru udah beneran be there for us till the end. Oke, penutup mungkin dari Shakira Dan ya. 5 jutanya. Itu dari gue ya, Ruang Guru. Iya, Shakira. Aku mau berterima kasih buat segala dukungan dan progres baiknya serta manfaat positifnya. Aku berharap teman-teman bisa selalu ngambil hal-hal positif. Dan terakhir, satu kalimat yang selalu aku bawa dalam setiap percakapan aku adalah yang berhasil bukan orang yang pintar, tapi orang yang rajin. Jadi jangan pernah kalian datang terus kalian bilang, "Kak, aku nggak pintar, bisa nggak ya aku berhasil?" Enggak, karena sebenarnya yang berhasil adalah orang yang rajin. Yoi.